Balita 2 tahun dicabulin bapak kosnya dan bapaknya dipenjarakan dituduh sebagai pelaku dan ibunya kini terancam pidana Undang-Undang ITE. Apa lagi? Apa? Pipis. Apa pipis? Sakit. Sakit ya? Pipis. Siapa yang pegang pipis kakak? Aku kan Papi. Siapa yang pegang pipis kakak? Papi dedek. Siapa yang pegang pipis kakak? Pade. Beneran Pak D? Iya. Pade. Diapain sama Pak D? Diapain? Pegang-pegang. Pegang-pegangnya? Iya. Gimanain? Di sini. Di situ? Iya. Kasus ini bermula bulan Oktober tahun 2024. Ibu korban mendapati baju korban basah di bagian tengah setelah bermain dari rumah bapak kos. Setelah ganti pakaian, korban sempat merintih mengeluhkan kesakitan pada alat kelaminnya. Keesokan harinya, ibu korban mendapati ada bercak merah di mulut korban, di langit-langitnya atas. Lalu kemudian anak tersebut dibawa ke rumah sakit. Hasil visumnya menyatakan bahwa selaput darah korban rusak dengan 4 luka robek di area sensitif kelamin. Salah satu luka diperkirakan itu terjadi 2 atau 3 hari sebelumnya dan bertepatan dengan hari yang sama saat korban bermain ke rumah bapak kos. Orang tua korban sempat melapor kepada ketua RT, namun tidak dipercaya. Pihak keluarga terduga pelaku sempat mengancam jikalau sampai permasalahan ini dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan kasus ini sudah dilaporkan pada Polda Kaltim. Namun pada Maret tahun 2025 justru ayah korbanlah yang ditetapkan sebagai tersangkanya. Hingga kini belum ada kejelasan ataupun kepastian dari pihak Polda Kaltim terkait dengan permasalahan tersebut atau penetapan tersebut. Hal ini cukup membingungkan dan membuat stres pihak korban, terutama bapak dan ibu korban, karena diduga ada beberapa kelemahan yang serius pada proses penyelidikannya. Untuk itu, kami juga akan berusaha menghubungi kuasa hukum dari para korban untuk membahas sejumlah kejanggalan dan beberapa pelanggaran diduga terjadi dalam proses penyelidikannya. Halo, Abar. Ini aku lagi membahas tentang konten yang lagi ditangani ya. Terkait korban usia 2 tahun itu bagaimana? Mohon izin CC ya, kalau kita kan sebagai penasihat hukum kan sebagai mitra dalam penegakan hukum, baik dalam proses penyidikan sampai penuntutan hingga nanti pemidanaan kan C. Nah, Iya. ketika di dalam proses penyidikan, pada prinsipnya penyidikan adalah membuat terang suatu tindak pidana. Dia harus menemukan fakta-fakta hukum yang berkesesuaian dengan alat bukti. Iya. Nah, dalam hal ini, mohon izin, ketika dikatakan si korban anak ini mengalami pelecehan seksual yang dibuktikan dengan adanya visum et repertum, hasil luka sobekan yang ada di organ genitalnya, dengan umur luka, itu kan ada kesesuaian tuh, Iya. sekitar berumur 10 hari. Ya. Nah, yang mana di 10 hari itu sebenarnya si anak ini sedang ada bersama dengan orang lain pula. Namun yang ditersangkakan dan saat ini sudah berstatus sebagai terdakwa adalah ayah korban. Padahal si ayah korban ini
bekerja start jam 6 pagi, dia berangkat ke kilang minyak Pertamina, pembangunan minyak Pertamina RCMP, kemudian pulang sampai rumah itu jam 6 sore atau habis maghrib lah. Nah, otomatis rentang waktu untuk dia bisa melakukan atau adanya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh ayahnya sebagaimana hasil penyidikan, Ya. tentu spasi waktunya, rentang waktunya itu hanya bisa dilakukan ketika dia di rumah dan di malam hari. Padahal si anak ini bersama ayah dan ibunya dan adiknya tinggal berempat di satu kamar kos petak 4x4, yang mana semua kegiatan yang dilakukan oleh si ayah, si ibu, dan anak-anak itu bisa saling terpantau satu sama lain. Iya, soalnya tinggal dalam satu petak kos-kosan gitu ya, betul. 4x4 ya. Oke. Betul. Kemudian kalau kita melihat berkesesuaian atau tidaknya fakta yang ada di lapangan, fakta-fakta hukum termasuk lokus dan tempus delicti atau TKP dan waktu kejadian, dengan kesempatan dia melakukannya itu kan sangat kecil. Contoh, mohon maaf nih, sedikit berbicaranya. Ketika seorang perempuan disentuh organ genitalnya, perempuan dewasa, dia tetap akan merasakan nyeri hingga keluar cairan pelumasnya. Mohon maaf. Nah, bagaimana ketika itu terjadi kepada anak di bawah umur yang tentu organ genitalnya belum siap untuk melakukan pelumasan? Otomatis tentu anak tersebut akan teriak dan menangis, betul sih? Betul, akan bereaksi ya. Anak kecil kan tidak mengerti ya, pasti akan dia bereaksi lah. Nah, satu tidak mengerti, kedua tentu akan muncul rasa sakit yang teramat sangat dia. Dan ketika dia tinggal di satu ruangan dengan ukuran 4x4 bersama ibu dan bapak dan adiknya, menurut Ece nih, ibunya bakal dengar nggak anak itu nangis? Iya pasti dengar lah. Sekarang anak kita bangun minta pipis aja pasti dengar paling tidak ya, gitu loh. Nah, apalagi itu anak ini teriak ya, apalagi teriak atau kesakitan atau apa, pasti akan tahu lah, gitu ya. Nah, dan kalau kita berdasarkan sebagaimana hasil-hasil penyidikan fakta-fakta yang kemarin disajikan di dalam berkas perkara, selain daripada hal tersebut tidak dibahas secara mendalam, kemudian juga kita melihat dari sisi psikologisnya. Kalau memang si anak ini merasa kesakitan dengan sentuhan-sentuhan yang dilakukan oleh ayahnya, lantas kenapa si anak tidak ada penolakan terhadap traumatiknya pada ayahnya? Justru sampai hari ini selalu mempertanyakan dan selalu minta untuk di video call, Pak. Kita tahu orang di dalam tahanan tidak mungkin bisa menerima telepon seperti itu kan, Cik? Iya, betul. Nah, anak sampai hari ini itu selalu mempertanyakan, kemana papi, kemana papi? Dan ketika kita melihat fakta-fakta yang ada, antara rentang waktu tadi dan peristiwa perkara, tentu kan pelakunya ayahnya ini kan sangat kecil. Iya. Kesempatannya, betul kan, Cik? Betul, apalagi yang tadi fakta yang pertama yaitu luka dari hasil visum repertumnya menyatakan bahwa bekas lukanya itu berapa hari kan terhitung ya, berapa hari itu kan kesesuaian dengan waktunya, temponya itu kan udah ketahuan bahwa pada waktu itu anak itu sedang lagi bersama siapa gitu kan, diduga lagi bersama dengan bapak kos. Yang kedua, jikalau memang dilakukan oleh bapaknya di dalam suatu rumah kos-kosan yang bisa dibilang hanya satu petak 4x4, apapun yang dilakukan pada waktu anak itu pasti akan berisik karena nggak tahu. Yang kedua, karena organ genitalnya dia belum siap, otomatis pasti akan teriak. Dan suatu teriakan seorang anak pasti akan didengar seorang ibunya saat itu terjadi, ya kan? Dan satu lagi, Cik, mohon dilihat di kalender, di tanggal kejadian itu adalah hari kerja, Cik. Oh, bapaknya lagi itu hari kerja. Jadi nggak mungkin ada di situ. Tidak mungkin. Yang ketiga adalah efek dari stres daripada anak. Suatu perlakuan itu kan pasti memberikan dampak kepada anak karena dia nggak paham, tidak mengerti, karena kesakitan. Efek psikologis itu kan pasti akan berdampak kepada seorang anak. Jikalau memang ayahnya atau papanya yang melakukan, diduga sebagai pelaku, otomatis anak ini akan berusaha untuk menghindari papanya. Karena
dia merasa karena ada papanya inilah dia kesakitan atau apakah namanya anak kecil ya, tapi justru ini tidak, tapi dia malah mencari dan ingin bertemu dengan bapaknya. Berarti kan begitu kan? Dan satu lagi saya mohon izin di tanggal 21 September Ya. atau awal-awal terjadinya rasa sakit di organ genital si anak korban ini, Ya. itu dia mengatakan kepada ibunya adalah di sore hari. Oh, jadi pada waktu Dan di awal sore hari, ketahuannya itu anak korban ini berbicara mengatakan kepada ibunya bahwa dia itu sakitnya itu di sore hari ya. sore, dan mohon izin, bapaknya sedang bekerja. Oh, jadi di saat itu terjadi anak itu mengetahui dia merasakan kesakitan, pada saat itu posisi bapaknya sedang lagi bekerja, yang dimana kita ketahui jam kerjanya dari jam 6 pagi sampai sore tadi ya, malangnya. Ya. Karena di proyek nasional itu. Oke. Nah, kemudian bahkan si ibu sempat menelpon si suami Ya. untuk segera pulang. Si Oh. anak mengaku sakit. Oke. Nah, ketika kita mulai fokus dan mulai fokusnya itu tadi, memang ada di sini spasi waktu yang memungkinkan bahwa kalau bukan si bapak, lantas siapa? Ada pertanyaan kayak gitu, itu yang dimunculkan adalah seperti itu. Nah, kalau bukan bapak kos, bukan ayahnya, lantas siapa? Namun dikarenakan kemarin hasil dari tes psikologi yang mana itu dijadikan rujukan sebagai petunjuk oleh para penyidik untuk menetapkan tersangka kepada si ayah ini. Apa hasilnya? Nah, itu dikarenakan dia berpotensi untuk melakukan. Nah, kenapa dikatakan berpotensi? Dikarenakan di handphonenya ditemukan banyak histori browsing berupa konten-konten pornografi. Dari Dari handphonenya si ayah, padahal yang membuka konten-konten tersebut adalah si ibu. Sebagaimana pengakuan si ibu kepada kami bahwa kenapa dia membuka itu karena dia mengalami migren atau tidak ada ya keinginan untuk bersetubuh, tidak punya nafsu birahi sehingga harus dipancing dengan seperti itu. Dikarenakan ditemukannya hal tersebut, maka dianggap patut diduga bahwa ayahnya ini seorang penggila penggila pornografi dan sehingga dia melakukannya kepada anaknya. Padahal si ayah ini dengan anaknya hubungannya sangat dekat. Makan saja anaknya tuh maunya kalau yang nyuapi adalah ayah. Kalau kita melihat dari sisi secara naluriah kita sebagai orang tua, apakah mungkin seseorang ayah seperti itu akan tega melakukannya? Padahal kesehariannya jaraknya sudah sangat kalau bisa dikatakan sangat bonding lah. Nah, di sini ada banyak kontraproduktif ketika kami melihat atau hasil-hasil dari proses penyidikannya yang memang di dalam proses penyidikan ini yang digunakan alat buktinya adalah dia menggunakan scientific legal evidence atau hasil dari ilmiah ahli-ahli yang untuk membuktikan. Namun yang menjadi rujukan dari patokan adalah ilmu psikologi yang mana ilmu tersebut bukanlah ilmu pasti. Nggak bisa, ilmu psikologi itu kan hanya memberikan ilmu dampak yang kita juga nggak bisa ngukur kan? Dan itu perkiraan, bukan dampak yang secara nyata. Jadi abu-abu kan, gitu. Betul. Nah, karena itu tadi ada kecenderungan. Kemudian juga si ibu yang mohon maaf, si ibu ini pun juga sedikit impulsif dalam artian ketika panik emosinya meledak-ledak sehingga dalam dia memberikan keterangan di kepolisian sehingga banyak hal-hal yang mohon maaf nggak nyambung jadinya. Apalagi kemarin di dalam proses pelaporan pihak-pihak yang mendampingi itu tidak kompeten dan hanya menjadikan perkara ini sebagai ajang ya mohon maaf pansos. Oh, banyak yang seperti itu, tidak berkonsisten pada materi tapi kepada hal lain daripada itu. Nah, sehingga kami kemarin dari Komite Nasional Pemuda Indonesia
atas desakan masyarakat meminta kami untuk turun mendampingi. Kami sebagai pemuda Kota Balikpapan diminta tolonglah didampingi ini. Balikpapan Ibu dan ya, anak korban. di Balikpapan Betul, ya. di Balikpapan. Nggak apa-apa. Nanti oke, saya juga mendengar kabar katanya ibunya juga terancam pidana Undang-Undang ITE ya. Sudah Betul. dilaporkan dikarenakan kemarin ya kita tahu lah fenomena no viral no justice. Oh. Kemudian kemarin banyak dibantu oleh influencer lain dan itu dianggap menyudutkan, dianggap mohon maaf menjatuhkan nama baik daripada si terduga pelaku awal. Dan ketika si ayah ini ditersangkakan dan saat ini dia terdakwa, lantas itu dianggap menguatkan adalah pencemaran nama baik di media sosial. Nah, sehingga secara undang-undang ITE dianggap sudah ada pelanggaran. Makanya dari pihak terduga pelaku yang memiliki posisi pelaku membuat suatu laporan. Banyak, kalau seperti itu masih oke. Kasus-kasus saya kan pihak lawan berhaklah melaporkan yang ngomong ini gitu ya, sah-sah saja, nggak apa-apa lah. Dibuktikan aja bagaimana. Teman ya kita ya harus tahu ya, no viral no justice memang betul kenyataannya. Betul. Namun viral yang seperti apa? Apakah asal viral yang kemudian tidak didampingi sehingga memunculkan suatu peristiwa hukum seperti sekarang ini? Ataukah harus didampingi secara kompeten dan tidak latah? Itu yang seharusnya. Mohon izin kalau boleh kami menyampaikan. Mungkin dengan adanya menaikkan lagi berita ini atau peristiwa ini melalui media sosialnya Jevena, kami membutuhkan bantuan yakni psikolog untuk melakukan asesmen pembanding. Bisa, saya siap, saya ada psikolog. Siap. Nah, karena mohon maaf, ini kemarin ya ada beberapa hal yang terjadi terkait pendampingan dari psikolognya itu yang kalau menurut dari keterangan dari ibu korban itu bukan didasari terkait fakta mendalam, namun ada unsur like or dislike-nya. Seperti itu kalau yang diceritakan kepada kami. Namun ada unsur apa? Ada unsur apanya? Ada unsur like or dislike. Oh, like or dislike. Oke. Nah, makanya kami bilang loh kok ada seperti ini di dalam proses kemarin penyidikan. Mohon maaf, kami baru menerima perkara ini ketika sudah ada penetapan tersangka, yakni si ayah korban. Oke, baik, nggak masalah. Kita coba bantu untuk meluruskan ya, karena ada beberapa lagi kita juga bantu dan kita serahkan kepada jalur langit ya. Kalau kita ini lurus, ingin membantu seseorang pasti percaya aja, pasti jalan itu akan terbuka. Mohon maaf, ketika kemarin hasil tes psikologi yang menggunakan boneka, ini mohon untuk menjadi pembelajaran secara bersama, biar diketahui oleh umum. Ketika dari asesmen yang dilakukan oleh psikolog terhadap si korban anak ini, mereka menggunakan boneka berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Namun patut untuk dipahami, si anak korban akan selalu mengatakan bila boneka bergender laki-laki itu dia akan menyebutnya sebagai papi. Karena bagi dia laki-laki adalah papi. Nah, ketika dilakukan tes cucuk bau atau yang boneka diperagakan memegang organ genital masing-masing kemudian diciumkan. Nah, si korban anak ini mengatakan bahwa yang melakukan itu siapa? Papi. Nah, karena dia tidak bisa membedakan boneka laki-laki dengan sebutan papi itu adalah dua hal yang berbeda. Seperti itu, Jay. Oh, mungkin perlu pendekatan lain untuk mempertegas itu ya. Betul. Kan pendekatan itu berbagai macam. Kadang-kala anak kan tidak memahami apa yang diinikan. Mungkin perlu dituntun, diarahkan lebih lagi apa yang dimaksud dengan itu. Seperti itu mungkin ya. Dan mohon izin satu lagi, Jay. Ini mungkin juga saya perlu pendapat dari Cici. Untuk sharing. Apakah lie detector dilakukan untuk satu orang saja yang tersangka? Apakah pihak-pihak lain atau yang terduga menjadi pelaku atau yang melaporkan juga harus dites dengan lie detector? Maaf, ini kita sharing ini, Cik. Mungkin saja pernah menangani perkara serupa yang menggunakan lie detector. Apakah hanya satu orang saja? Oh, tidak. Tidak bisa. Harusnya lie detector itu bisa seluruh yang terkait itu bisa dites seperti itu dalam rangka untuk mengungkap kebenaran yang ada. Dalam hal ini, dalam perkara ini hanya si ayah korban yang dilakukan tes
lie detector atau tes kebohongan. Harusnya Maka kan kita melihat hasil terduga ini juga tidak dilakukan berimbang. lie detector dong. Harusnya terduga Betul. seluruhnya. Pelapor juga bisa, kan bisa semuanya sama rata, nggak masalah. Dan lie detector ini dilakukan itu pasca penetapan tersangka dan menuju ke tahap 2. Ya. Kalau bisa kita katakan mungkin ini ada P19 atau petunjuk dari jaksa untuk melengkapi dengan lie detector. Iya, betul mungkin. Ya, nah oleh karenanya di sini justru memunculkan suatu kejanggalan dan kita berhak untuk bera priori sebagai penasihat hukum loh. Kok cuma satu orang? Oke. Kenapa tidak secara keseluruhan? Ini kan memunculkan suatu pertanyaan yang bisa Oke. mempertanyakan secara kok kayak gini sih? Ya, kayak gitulah bahasa Oke. orang awam ya. Iya, oke, paham. Ya, ini saya coba bantu untuk meluruskan, dan jikalau ada waktu dan kesempatan mungkin saya coba upayakan untuk bisa ke sana dan saya bisa terjun langsung. Dari situ feeling saya nggak akan mungkin bisa salah, dan saya siap dengan berbagai konsep cara penyelidikan bagaimana dan seperti apa ya. Memang kalau ada kejanggalan kita Ini bisa. sudah sidang. Oh, Sudah sidang. sidang pertama sudah. Enggak Kemarin, masalah. Sidang silakan Ya. lanjut. Tapi kan kita dalam penentuan itu enggak masalah. Buktinya jangankan di Indonesia, di luar negeri ada yang salah tangkap dan salah dalam penjara kok gitu Ya. aja. Jadi enggak masalah itu ya. Kita bantu Oke, terus. terima Oke, kasih. sehat selalu ya. Hati-hati. Yuk, salam. Beberapa catatan awal yang menjadi sorotan. Yang pertama, proses penyidikan mengabaikan kebiasaan korban yang selalu menyebut boneka berbentuk atau berjenis kelamin laki-laki dengan panggilan papi dan boneka perempuan sebagai mami. Hal ini penting karena di usia 2 tahun, anak belum mampu membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Tapi justru keterangan tersebut menjadi dasar dalam penetapan tersangka tanpa mempertimbangkan konteks perkembangan anak dan pemahaman anak di usia yang masih 2 tahun. Lalu yang kedua, UPTD PPA tidak menggunakan metode lain yang sesuai dalam pengambilan keterangan korban. Padahal seperti kita ketahui di usia anak 2 tahun, anak masih belum bisa menyampaikan cerita secara utuh dan secara akurat. Hasil pernyataannya sangat dipengaruhi oleh cara bertanya dan pendekatan yang digunakan. Minim yang metode ini berpotensi besar menghasilkan interpretasi yang salah. Yang ketiga, tes lie detector hanya dilakukan kepada satu orang, yaitu terdakwa, ayah atau papa daripada korban. Sementara terlapor dan pelapor tidak diuji dengan alat yang sama. Dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur dan kemungkinan karena tekanan emosional yang tinggi, seharusnya semua pihak yang relevan itu diperiksa untuk menggali kebenaran secara menyeluruh, karena kasus ini cukup kompleks sehingga sangat membuka kemungkinan rekayasa narasi atau salah tuduh. Yang keempat, sejak awal laporan dibuat, pihak kepolisian tidak segera mengamankan bukti CCTV. Penyidikan hanya berfokus pada tanggal 1 Oktober tahun 2024. Padahal sebelum-sebelumnya itu anak sudah beberapa kali mengeluh kesakitan di area sensitif sejak tanggal 21 September tahun 2024. Setelah anak tersebut atau korban tersebut diajak jalan-jalan oleh bapak kos. Rangkaian kejadian ini diabaikan oleh penyidik, padahal menunjukkan suatu rangkaian pola dan pelaku yang sama, serta diperkuat oleh hasil visum yang menemukan luka lama yang menunjukkan sudah lebih dari 10 hari semenjak kejadian diperiksa. Itu mempunyai kesesuaian dengan jadwal pada waktu anak ini sedang bersama bapak kosnya. Ini bukan hanya tentang siapa pelakunya,
tetapi tentang bagaimana proses hukum itu dijalankan. Apakah transparan, apakah objektif, apakah berpihak kepada perlindungan anak. Jangan sampai pencarian keadilan justru menimbulkan luka yang baru. Apakah penanganan kasus ini sudah tepat? Tulis pendapatmu di komentar dan bantu sebarkan, karena setiap anak berhak atas perlindungan dan setiap keluarga korban berhak atas keadilan.